orang-orangnya yang memiliki yang tinggal di wilayah hukum Indonesia itu tidak boleh menghalang-halangi kerja pers. Maka kemarin di Barreskrim saya sampaikan tidak boleh ada satupun orang yang boleh menghalang-halangi kerja pers. Nah, diawali dari dugaan penerbitan paspor ganda itu, kemudian berkembang. Nah, teman-teman pers, kita dapat secara informatif ada intimidasi, ada dugaan-dugaan upaya-upaya intimidasi dari salah satu advokat ya atau kuasa hukum si terlapor. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini kita mengajak teman-teman semuanya, mari kita kawal ini laporan pengaduan kita ya di Barreskrim Polri. Maka kita minta kepada Pak Listio Sigit Prabowo selaku Kapolri untuk menyikapi ini dengan serius. Ini bukan persoalan beberapa gelintir teman-teman yang melaporkan, tapi ini sudah mewakili institusi secara kelembagaan tentang insan jurnalis. Apa jadinya negara ini jika pers dibungkam, jika pers diintimidasi? Maka kita tetap kawal. Bahkan dalam waktu dekat kita akan datangi itu Barreskrim Polri menanyakan bagaimana perkembangannya. Jadi saya sepakat tuh dengan Pak Endang tadi soal apabila dalam waktu tertentu ini Barreskrim Polri juga belum menyampaikan perkembangannya kepada kita selaku pelapor, kita akan unjuk rasa. Sepakat ya? Sepakat. Nah, itu adalah langkah terakhir kita. Kita lakukan unjuk rasa baik ke tempat Enggak, jadi saya mau bicara aman dengerin dulu nih. Jadi apakah kita mau demo atau unjuk rasa ke tempatnya tempatnya bernaung si advokat, Pradi, apakah Ayah atau apa dan sebagainya, atau kita mau ke Barreskrim misalnya gitu. Jadi maksud saya biar fokus nih ya, ini waktu kita pendek dan teman-teman juga waktunya terbatas, maka kita fokus dalam rangka mengawal laporan pengaduan teman-teman ke Barreskrim atas dugaan adanya intimidasi dari salah satu seorang advokat. Ya, gitu ya. Nah, yang kemudian yang kedua, di dalam Undang-Undang Pers memang apa yang disampaikan oleh Pak Sudarto, Pak Lengke dan Pak Eko itu benar. Agar teman-teman ini punya juga kecerdasan institusional namanya saya sebut. Jadi nggak asal jeplak, nggak asal nulis, kemudian nggak asal ucap, nggak asal bicara. Nah, tapi juga kita ingatkan nih kepada teman-teman di luar pers ya, ini juga ada media yang lain juga membantu, misalnya platform-platform kayak YouTuber ya. Silakan Anda gunakan kebebasan berekspresi, kebebasan menyampaikan pendapat, tapi tentunya juga harus dijaga norma-norma ya, tidak menyinggung sara, kemudian tidak hoax, tidak berita bohong. Kadang-kadang nih judulnya bombastis, isinya apa. Nah, itu untuk yang di luar teman-teman pers. Teman-teman pers, saya punya keyakinan bahwa Anda semua ini sahabat-sahabat saya pasti sudah memiliki kaidah-kaidah jurnalistik. Oleh karena itu, ketika ada pihak-pihak yang lain yang merasa keberatan, itu ada kanalisasinya, ada salurannya, ada metodenya, ada skemanya, betul ya Bang? Dia bisa ke Dewan Pers, dia bisa surati, kemudian dimusyawarahkan. Dan memang nggak ada sanksi pidananya, yang ada cuma etiknya doang. Cuma dianggap melanggar kode etik. Itu pun disediakan ruang, disiapkan ruang dan waktu yang disebut hak jawab ya. Kalau itu tidak diambil, maka itu tidak dianggap salah dan benar. Jadi untuk apa takut? Bukan takut memang. Jadi memang suarakan aja, suarakan. Yang penting fakta. Yang penting itu aktual, bukan hoax, bukan isu, bukan gosip. Kalau itu misalnya teman-teman salah nulis, ada mekanismenya. Nah, makanya dalam kesempatan ini saya juga kritik juga nih Dewan Pers. Karena saya baca dari teman kita, salah satu teman kita, khususnya langsung aja saya sebut namanya, Bung Dodi ini dapat surat cinta dari Dewan Pers. Menurut saya ini Dewan Pers terlalu prematur.
Mestinya dia panggil dulu, dia undang dulu kedua belah pihak, kemudian seperti apa diskusinya, baru solusinya atau sanksinya. Sanksinya apa? Ya sampaikan. Ini nggak ada. Udah disuratin dalam kriteria yang saya sebut aja ya. Saya sebut aja itu sudah menyudutkan teman-teman kita. Kemudian kita belum dipanggil udah disuratin. Karena fungsi Dewan Pers itu, saya mengulas kembali dari apa yang disampaikan Pak Loki, Pak Lengke tadi. Dewan Pers itu nggak ada. Dewan Pers itu adalah kesepakatan dari insan pers. Jadi bukan berarti dia harus mengintervensi teman-teman pers, tidak. Ini kita duduk sama-sama bareng-bareng, keputusannya seperti apa. Lalu untuk apa juga ada Dewan Pers kan? Kalau tidak difungsikan secara fungsional. Saya sebut namanya jadi disfungsi kelembagaan. Jadi untuk apa? Nah, dia fungsinya itu apabila ada perdebatan, ada perselisihan, ada perkara dan sebagainya serta pengaduan, yaitu untuk melakukan urun rembuk gitu. Jadi bukan untuk menekan, melakukan pressure kepada kita, bukan. Jadi nggak usah takut ya, nggak usah takut kepada Dewan Pers, nggak usah takut kepada polisi, tentara dan sebagainya. Karena yang saya ingat dulu dari Pak Parni Hadi itu, saya kebetulan sempat belajar dengan Pak Parni Hadi. Cuma 2 tempat yang tidak bisa dimasuki oleh wartawan. 1 istana, 2 barak militer, kecuali dengan izin. Ya, betul ya. Kalau diizinkan mana nggak boleh. Selebihnya ke langit aja boleh kok wartawan. Wartawan itu melebihi investigator luar loh. Apa aja dia bisa lihat, bisa tulis. Maka saya bilang, produk jurnalis itu adalah produk intelektual. Produk yang menggunakan akal, pikiran, dan otak. Nggak ada kalau orang nggak punya otak tuh jadi wartawan, nggak ada. Saya punya keyakinan besar bahwa semua wartawan itu punya otak. Karena dia harus mengambil gambar dari angle mana, ya kan? Menulis narasi dia mulai dari mana, membuat headline-nya seperti apa, mengutip kalimat orang itu nggak mudah loh. Walaupun sekarang ada recording translating ya, tapi dia tahu nih angle apa nih. Ini saya ngomong nih 15 menit. Itu wartawan-wartawan yang cerdas, dia tahu tuh buat deadline-nya. Judulnya apa ntar buat yang disampaikan tuh dia tahu. Itulah makanya saya bilang produk jurnalis itu produk intelektualitas. Dia nggak produk ece-ece yang bisa disembarangan. Ya, jadi itu aja. Saya nggak lama-lama. Yang penting teman-teman tetap semangat. Kita kawal gugatan ini. Bahkan saya minta kita akan usut semaksimal mungkin, meminta KPK untuk membongkar semua pelaku-pelaku yang diduga terlibat di dalam penerbitan paspor ganda Silmi Karim. Ya, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ingat, kita ini adalah wartawan yang penuh intelektual. Jadi kita bukan orang bodoh yang nggak punya otak katanya. Ya, jadi jangan mau kita dibilang nggak punya otak. Kita orang intelektual. Kita bikin nulis itu bukan hal yang gampang, iya kan? Kita membuat headline juga bukan yang gampang. Nah, itu. Jadi kalau ada apa-apa, kita lawan, jangan takut. Kita juga akan kawal laporan pengaduan pers kita ke Baris Krim. Ya. Oke, kita tepuk tangan lagi. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya, silakan. 1, 2, 1 lagi, siapa? 3, ya ada. Yang pertama, silakan sebutkan nama dari pers mana. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Jun dari media Expos News. Kebetulan saya bawa kita nih sendiri. Bosnya. Ini Pak, saya langsung ke poin aja Pak ya. Ya, mau ke siapa pertanyaannya? Diskusinya. Silakan. Kebetulan ini kan informasi sudah kita nih, Ya. dari ketum dari apa? Komisioner ada, Bung Remen ada, Ya. dari Tuas ada. Silakan. Kita fokus Pak untuk pembahasan kita Pak. Untuk pembahasan kita selama ini kan kita kan udah bikin lah RP di Baris Krim. Ya. Kedua, kita ada beberapa media intimidasi. Ya. Kita fokus satu dulu Pak. Kita kejar ke Mabes Polri dulu Pak. Kita tunjukkan bahwa kita itu tidak ada intimidasi. Betul. Siap. Betul. Nomor 1.
Kalau perlu Dewan Pers sudah duduk, bubarin. Ya. Oke, makasih. Oh, berarti pernyataan bukan pertanyaan ya. Oke, siap, bagus, mantap. Ya. Yang berikutnya kedua. Sore Erwin Pak dari Media Indonesia Raya. Saya pakai Indonesia Raya itu inspirasinya dari almarhum ya. Yang dulu zaman Bung Karno itu koran Indonesia Raya. Dr. Lubis. Tokoh yang sangat kritis, gak takut diintimidasi, gak takut dibunuh, gak takut dibungkamkan oleh rejim Bung Karno sendiri. Makanya saya bisa pakai nama itu. Saya setuju dengan kata Bang Wilson tadi. Harusnya fungsi Dewan Pers itu untuk pelindung, bukan membuka celah para wartawan, para media seenaknya disomasi, terus dihukum, terus dilecehkan begitu aja oleh siapapun, mau dia oleh pengusaha, oleh perusahaan, atau oleh para kuasa hukum. Tidak boleh itu Dewan Pers seperti itu. Harusnya dia bertugas dong dari partner bagi para wartawan, bukan membuka celah, buka pintu agar kawan-kawan ini disudutkan, dihakimi tanpa ada proses hak jawab. Nah itu harus kita pertanyakan itu Dewan Pers itu. Kalau ini berhasil, gerakan ini berhasil, oleh teman-teman ini berhasil dengan aksi yang akan dibuat oleh Bang Dodi dan kawan-kawan, saya yakin Dewan Pers ini akan ya lu malu lah gitu. Jangan lagi lah kerja lu kayak begini. Bila perlu kita minta dibubarkan aja dia kalau memang dia bukan sebagai pelindung bagi semua insan jurnalis di Indonesia gitu. Apa? Fungsi lu apa di sini? Gitu loh. Jadi kasus ini bukan sepele menurut saya. Kalau Bang Dodi dan kawan aja bisa seperti ini, mungkin wartawan di daerah juga bisa jadi diperlakukan bersama, dilecehkan, intimidasi, dihina tanpa ada hak jawab bagi mereka gitu. Jadi ini saran Bang, tapi juga pertanyaan bagi kita semua. Aksi nanti yang dibuat oleh Bang Dodi dan kawan-kawan, bagi saya ini adalah cara kita untuk mempertanyakan kinerja dan fungsi mereka gitu. Tolong hukum jangan dipakai untuk menjatuhkan atau menghakimi rekan jurnalis. Nggak boleh. Nggak boleh. Bagi saya oknum pengacara yang kemarin menghina wartawan itu nggak boleh hanya cuma lu datang duduk terus lu damai, nggak bisa. Lu harus juga pertanyakan apa hak dia menyalahkan wartawan. Lu nggak punya otak. Justru orang itu ada otaknya gitu loh. Jadi kita nggak boleh lah, harus saling apa namanya, menghormati lah, menghargai lah. Itu Pak, terima kasih. Lanjut. Oke, giliran saya ini kayak terakhir ya. Nama saya Mursito dari media Sorokailan.id. Yang ingin saya tanyakan mengenai take-down tulisan wartawan yang menurut Dewan Pers itu harus take-down. Kan tulisan kita semua ini kan berdasarkan narasumber, berdasarkan konferensi pers, berdasarkan fakta dan faktual. Yang ingin saya tanyakan, hukumnya apa bagi mereka yang take-down? Dan apa yang harus kita lakukan pada Dewan Pers? Karena setelah kita pelajari take-down itu sepertinya ada unsur lain. Karena Dewan Pers ini ada unsur disuruh oleh pihak tertentu, mungkin ya tanda kutip aja. Mungkin dibayar kali ini. Kita udah ke situ aja nih asumsinya. Bagaimana kita berbuat supaya Dewan Pers itu berdiri di atas kita sendiri, berdiri atas nama pers, itu aja. Terima kasih. Ya, Bagus tuh, cakep tuh. silakan kalau memang ada yang mau menanggapi dari narasumber. Pertanyaan-pertanyaan dari tadi Bapak, dari pertanyaan kita, dari pertanyaan Sorot keadilan. pertama, soal keadilan dari Bapak yang pertama, terus yang itu. Bang Dodi. Silakan ada yang mau menjawab dari para narasumber, Pak Endang atau Pak Wilson atau Pak Lemen atau Pak Jali. Silakan memberi masukan-masukan atas pertanyaan-pertanyaan teman-teman wartawan kita. Silakan Pak Wilson untuk memberi tanggapan.
Ya, buat teman kita yang pertama itu, dengan melihat baju saya ini udah jelas ya jawaban saya. Ya, bukan baru kali ini, tapi sudah sejak 10 tahun yang lalu kita upayakan untuk membubarkan Dewan Pers. Ya. Dan pada tahun 2019 sebenarnya, ya 2019 itu sudah muncul pernyataan dari salah satu menteri, ya, dari salah satu menteri pada periode kedua Pak Jokowi ya menjadi presiden, itu sudah muncul pernyataan menteri Dewan Pers itu dibubarkan karena membebani anggaran. Dan pada saat kita waktu itu ketemu menteri, pada saat itu masih menteri yang lama yang dari PKS ya waktu itu. Dari PKS itu ya. Pak Rudianta. Di Patul Sembiring PKS. Pak Rudianta. Rudiantara. Ya. Itu sudah Mau dibubarin? menjelaskan kepada kita bahwa Dewan Pers itu nggak jelas Kerjanya, fungsinya. jenis kelaminnya. Tidak jelas. Nolongin wartawan apa? Namanya ada konstelasi ketatanegaraan kita. Karena dia minta dibiayai gitu. Iya, tapi kerjanya sementara nomenklatur dia tidak ada. Sehingga pada saat itu dia hanya dititipkan di Kementerian Penerangan Kementerian Informasi dan Kominfo waktu itu ya, komunikasi dan informasi, dan pertanggungjawaban ke DPR itu membingungkan karena nomenklatur dia untuk pemberian anggaran itu nggak ada. Makanya sebenarnya itu masuk korupsi itu ya, karena tidak ada dalam APBN, tetapi dia dibiayai terus untuk pembelian mobil pada saat itu ada ya, kemudian pemeliharaan gedung dan fasilitas itu, termasuk biaya bulanan untuk pembelian bensin dan lain sebagainya untuk kendaraan-kendaraan yang ada di Dewan Pers itu, termasuk untuk pegawai yang dipekerjakan di situ, di BKO-kan. Jadi sebenarnya Dewan Pers itu menggunakan anggaran rakyat gitu ya, anggaran rakyat, tetapi tidak jelas jalurnya, sehingga ada pemikiran pada saat itu di periode kedua Presiden Jokowi, seorang menteri sudah menyampaikan bahwa beberapa badan dan lembaga, termasuk Dewan Pers yang mengambil miliaran dana setiap tahun, itu harus dibubarkan. Saya waktu itu sudah memberikan pernyataan ya dalam bentuk rilis juga, bahwa saya senang bahwa beberapa lembaga itu yang tidak produktif, yang hanya membebani negara, harus dibubarkan. Terutama Dewan Pers ya. Karena memang tidak ada manfaatnya ya. Menurut saya tidak ada manfaatnya. Betul tadi kata beliau ini bahwa dengan juga yang di belakang sana, bahwa fungsi Dewan Pers itu harus menjalankan pasal 15 ayat 1 ya, yaitu mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers. Jadi